Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mela Febrianti. Saya dari D3 Fisioterapi Universitas Abdurrab. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sumber historis, sosiologis, politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila Indonesia. Nah, sebagian telah dikemukakan oleh Muhammad Hatta. Demokrasi Indonesia yang bersifat kolektivisme itu sudah berakar di dalam pergaulan hidup masyarakat. Sebab itu ia tidak dapat dilenyapkan untuk selama-lamanya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi desa diformulasikan sebagai pemerintah dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Menurutnya, demokrasi bisa tertindas karena kesalahannya sendiri. Tetapi setelah ia mengalami cobaan yang pahit, ia akan muncul kembali dengan penuh keinsyafan. Nilai-nilai dalam demokrasi sudah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktekkan setidaknya dalam unit politik terkecil, seperti desa di Jawa, di Sumatera Barat, dan di Bali. Mengenai adanya analisis demokrasi dalam tradisi desa, kita akan menganalisis dua contoh berikut. Nah, contoh pertama, kedaulatan rakyat sebenarnya sudah tumbuh sejak lama di Nusantara. Misalnya pada kekuasaan raja dibatasi oleh kedudukannya, pada keadilan dan keputusan. Ada istilahnya yang cukup terkenal pada masa itu bahwa rakyat berdaulat kepada raja, raja berdaulat kepada penghulu, dan seterusnya. Dengan demikian, logika dan keadilan menjadi pemutus terakhir sehingga keputusan seseorang raja akan ditolak apabila bertentangan dengan akal sehat dan prinsip-prinsip keadilan. Dan contoh kedua, demokrasi asli Nusantara tetap bertahan sekalipun di bawah kekuasaan feodalisme raja-raja di Nusantara. Sebagai faktor, tanah produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan dimiliki bersama oleh masyarakat desa. Dan adab hidup seperti itu membawa kebiasaan bermusyawarah menyangkut kepentingan umum yang diputuskan secara mufakat. Dan setiap orang di desa tersebut wajib hadir di rapat tersebut. Hal itu menanamkan keyakinan pada kaum pergerakan bahwa demokrasi asli Nusantara itu kuat bertahan. Tidak lekang karena panas, tidak lapuk karena hujan. Tradisi demokrasi desa yang asli Nusantara yaitu hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan raja yang dirasakan tidak adil dan hak rakyat untuk menyingkirkan dari daerah kekuasaan raja apabila ia merasa tidak senang lagi. Adapun hak sebagai seseorang untuk menentukan nasib sendiri, karena semua itu menjadi bahan dasar yang dipertimbangkan oleh para pendiri bangsa untuk mencoba membuat konsepsi demokrasi Indonesia yang modern. Dan selanjutnya, Hatta menjelaskan ada 5 analisis demokrasi asli itu: rapat, mufakat, gotong royong, hak mengadakan protes bersama, dan hak menyingkirkan di daerah kekuasaan raja, dipuja dalam lingkungan pergerakan nasional sebagai pokok yang kuat bagi demokrasi sosial. Baiklah, sekian dari saya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.